titrasi konduktometri, yaitu penentuan titik akhir titrasi dengan bantuan pengukuran konduktivitas. Ya, pengukuran konduktivitas disebut sebagai titrasi konduktometri. Dalam titrasi konduktometri, titran ditambahkan. Ya, jadi ini titrannya ditambahkan. Ya, alatnya dipasang seperti ini ya. Jadi selnya ada di sini, kemudian di sini ada pengaduk, dan kemudian di sini konduktometer. Nilai konduktivitas kemudian diplotkan terhadap volume titran. Ya, caranya mirip dengan titrasi potensiometri ya, sama ya. Cuman ini yang diukur adalah konduktivitasnya ya, dengan alat konduktometer. Karena konduktivitas yang diukur adalah fungsi linier dari konsentrasi ion yang ada, akan diperoleh dua garis yang akan berpotongan satu sama lain pada satu titik yang dikenal sebagai titik akhir atau titik ekivalen. Ya. Nanti ada contoh kurvanya. Jenis-jenis titrasi konduktometri. Yang pertama titrasi asam basa. Misalnya asam kuat dengan basa kuat. Ya. Ini misalnya HCl dititrasi dengan NaOH. Konduktansi turun karena penggantian ion hidrogen konduktivitas tinggi oleh konduktivitas ion natrium yang rendah. Peningkatan konduktansi karena peningkatan ion hidrogen ya. Jadi seperti ini contohnya ya. Jadi ini HCl, ya HCl itu mempunyai konduktivitas yang tinggi. Kemudian ketika ditambah dengan NaOH maka akan terbentuk air dan sisa, dan HCl masih sisa ya. Semakin lama konsentrasi HCl semakin menurun sampai suatu kali HCl benar-benar habis. Ya. Kemudian setelah HCl habis titrasi tetap diteruskan ya. Jadi dengan penambahan NaOH. Semakin lama penambahan NaOH maka konduktivitas semakin tinggi. Dan ini tajam ya karena asam kuat dan basa kuat, maka kurva yang diperoleh adalah kurva yang tajam. Kemudian volume ekivalennya ada di sini ya. Ini titik ekivalen ya, ini ingat ini titik ekivalen, kemudian di sini adalah volume ekivalen. Kemudian bagaimana konsentrasi zat yang dititrasi? Sama cara menghitungnya dengan titrasi biasa, yaitu N1V1 sama dengan N2V2. Ya, kemudian N diubah menjadi M, ya, normal menjadi molar, kemudian dari molar tadi dikalikan AR-nya atau dikalikan MR-nya, tergantung permintaan ya. Kalau yang misalnya NaCl diambil Cl-nya saja ya berarti AR-nya Cl, atau misalnya kalau menentukan jumlah NaCl ya berarti dikalikan BM-nya NaCl seperti itu ya. Kemudian itu nanti masih ketemu gram per liter. Nah, kalau mencari persen bagaimana? Persen kan 100 mili. Ya, jadi kalau 1 liter itu ketemu sekian, maka 100 mili adalah 100 per 1000 kali sekian tadi ya. Berarti itu hitungannya per 100 mili ya. Kalian harus bisa itu ya. Ingat di kimia analitik kualitatif. Kemudian asam kuat dan basa lemah. Misalnya HCl dititrasi dengan N4OH. Ya, yang pertama sama ini turunnya seperti ini. Kemudian karena NH4OH itu asam basa lemah, maka dia akan mendatar. Gitu ya. Jadi agak beda ya. Jadi kalau kuat dia naik basanya, kalau lemah dia mendatar. Dan nanti titik ekivalennya sama di sini. Kemudian berikutnya adalah asam lemah dan basa kuat. Misalnya asam asetat dititrasi dengan NH4 dengan NaOH ya. Jadi kalau tadi menggunakan HCl itu tajam, yang turunnya tajam begini. Kemudian kalau asam asetat maka dia agak landai begini ya. Kemudian NaOH kan kuat, maka dia tajam naiknya ya. Jadi harus jelas ya, beda antara yang lemah dan yang kuat. Kemudian asam lemah dan basa lemah. Ya. Contohnya titrasi asam asetat dan NH4OH. Seperti ini grafiknya ya. 1 dan 2 ini berarti asam kuat dititrasi dengan basa kuat. Kemudian ini asam kuat dititrasi dengan basa lemah. Kemudian yang ini asam lemah dititrasi dengan basa kuat. Ya. Tetapi ini tergantung konsentrasi. Kalau konsentrasinya dekat ya, misalnya 0,1,
maka dia lebih tajam dibandingkan dengan 0,01, apalagi dibandingkan dengan 0,01. Ya, dibandingkan dengan 0,001. Tentunya semakin kurang tajam ya kalau yang 0,001 gitu ya. Nah, sehingga di sini titik ekuivalennya ada di sini, jadi di perpotongan gitu. Ini ada di sini ya. Kemudian untuk yang C ini lemah dengan lemah ya. Jadi asam asetat misalnya ya, dititrasi dengan N4OH. Nah, asam asetat itu di sini misalnya ya. Kemudian ketika dititrasi, ini konduktannya bisa naik disebabkan mungkin terbentuknya garam yang ternyata mempunyai garam NH4Cl ya. Ternyata mempunyai konduktivitas yang lebih tinggi daripada asam murni ya. Kemudian ketika kelebihan basa, maka basa tadi atau N4OH-nya tadi memberikan garis yang lurus di sini karena dia basa lemah. Yang sama dengan yang ini. Nah, titik ekivalennya di mana? Di sini. Ya, ini adalah titik ekivalen. Ya, jadi untuk lemah-lemah itu naik dulu kurvanya, kemudian mendatar. Ya, ini kan disebabkan karena itu tadi pembentukan garam tadi yang ternyata mempunyai konduktivitas yang lebih tinggi daripada asam. Kemudian berikut ini adalah untuk campuran asam ya. Campuran asam kuat dan asam lemah ya. Dititrasi dengan NaOH maupun NH4OH. Untuk asam kuat ini tajam turunnya ya, konduktivitasnya turunnya tajam. Jadi untuk titrasi volume basa yang pertama itu digunakan untuk titrasi asam kuat. Berikutnya volume digunakan untuk titrasi asam lemah ya, digunakan untuk asam lemah. Nah, ini kalau asam lemah ini kan mirip dengan ini ya. Kemudian ini adalah sisa NaOH. Ini sisa NH4OH. Nah, titik ekivalennya di mana? Ini adalah pertama ini adalah titik ekivalen untuk titrasi asam kuat ya. Jadi nanti volume ekivalennya di sini. Volumenya di sini. Kemudian selanjutnya titrasi untuk asam lemahnya ya. Berikutnya adalah asam lemahnya. Volume ekivalennya di sini. Nah, berapa volume ekivalen untuk asam lemah? Berarti volume di sini dikurangi ini ya. Nah, ini ya volumenya. Kalau yang asam kuat ini. Terus cara menghitungnya sama, yaitu N1V1, N2V2. Ya, untuk basa kuat dia naik ke atas, kemudian untuk basa lemah, maka dia mendatar. Kemudian untuk titrasi redoks, kurvanya seperti ini, tidak terlalu tajam ya. Misalnya ini Fe dititrasi dengan bikromat. Ya, ini Fe-nya semakin lama konduktivitasnya semakin menurun. Kemudian titrasi dengan bikromat ya, semakin menurun juga. Tapi di sini ada belokan ya. Belokan ini adalah titik ekivalen. Ya, titik ekivalen. Kemudian untuk titrasi pengendapan ya. Misalnya ini KCl dititrasi dengan Ag nitrat. Nah, untuk pertama kalinya ketika dititrasi dengan Ag nitrat, maka tidak menunjukkan kenaikan ataupun penurunan dari konduktivitas. Jadi tetap saja begitu. Kemudian suatu kali di sini tepat jumlah KCl atau jumlah Cl- setara dengan jumlah Ag+. Ya, kemudian titrasi dilanjutkan sehingga konduktivitasnya naik. Nah, titik ekivalen ada di sini. Kemudian volume ekivalen ada di bawah sini. Ya, jadi yang membuat naik ini adalah nitratnya ya. Berikutnya ini sama ya. Volume Ag nitrat ya, kemudian di sini konduktansnya. Misalnya titrasi Cl- dengan Ag nitrat. Kemudian di sini ini kemungkinan Ba ya, mungkin BaCl begitu, BaCl2 dititrasi dengan Na2SO4. Ya, jadi Ba-nya semakin lama konduktivitasnya semakin menurun karena semakin lama akan terbentuk endapan ya, endapan BaSO4 misalnya. Kemudian adanya kelebihan Na2SO4 maka dia akan naik. Nah, ini mungkin yang membuat
konduktivitasnya tinggi adalah adanya sulfat, kelebihan sulfat. Kemudian keunggulan titrasi konduktometri tidak memerlukan indikator karena perubahan konduktansi diukur dengan konduktometer. Cocok untuk larutan yang berwarna, karena kita ketahui kalau misalnya titrasi biasa itu mengandalkan warna ya. Nah ini kalau sampelnya sudah berwarna, kadang-kadang kesulitan untuk menentukan dengan cara titrasi biasa menggunakan indikator. Sehingga kalau larutannya berwarna itu akan lebih baik digunakan cara titrasi konduktometri. Karena titik akhir ditentukan dengan cara grafik, hasil yang akurat diperoleh dengan kesalahan yang minimum. Digunakan untuk analisis suspensi keruh, asam lemah, basa lemah, campuran asam lemah, dan basa kuat. Jadi untuk titrasi campuran asam lemah dan basa kuat itu bisa dilakukan dengan cara titrasi konduktometri seperti sudah dicontohkan. Kemudian untuk titrasi asam lemah, basa lemah ini kadang-kadang kalau kita memilih indikatornya sulit ya. Oleh karena itu kalau menggunakan titrasi konduktometri itu mudah pengukurannya ya, karena yang diukur adalah daya hantarnya. Sedangkan untuk analisis suspensi keruh itu biasanya juga sulit. Ya, kalau misalnya yaitu mengendapnya tidak sempurna dan sebagainya itu kadang-kadang nanti mata itu bisa salah membaca ya, salah melihat apakah sudah terbentuk endapan atau belum begitu ya. Sehingga ini bisa diatasi dengan cara ini. Dan aplikasinya banyak sekali untuk penentuan sulfur dioksida pada studi pencemaran udara, penentuan sabun dalam minyak, penentuan akselerator pada karet, penentuan total sabun dalam lateks, konduktansi spesifik air, pemeriksa kelarutan air di sungai dan danau, alkalinitas air tawar, salinitas air laut. Ya, jadi seperti tadi salinitas NaCl ya itu misalnya itu nanti dititrasi dengan Ag bisa seperti itu. Dan konsentrasi ion deuterium dalam air, campuran deuterium ya. Mikrobiologi makanan untuk melacak mikroorganisme, kemudian tracing antibiotik. Dan estimasi kadar abu dalam jus gula. Ya, jadi itu bisa menentukan kadar abunya. Pemurnian air suling ya, bisa ditentukan dengan ini, dan deionisasi dapat ditentukan. Ya, misalnya kita sedang memurnikan air ya, itu nanti di situ juga dilengkapi dengan alat konduktometer ya, yang kita tidak tahu ya itu apa isinya ya, tapi ada angka, lah itu menunjukkan konduktan di situ. Kalau menunjukkan angka tertentu misalnya minimal atau maksimal sekian gitu, nanti ada angka itu berarti kita harus meregenerasi ya, bisa meregenerasi ini penukar ionnya itu ya. Jadi resin penukar ionnya itu mungkin sudah jenuh sehingga sudah penuh dengan ion-ion logam, sehingga ion logam itu bisa keluar dan juga mengakibatkan konduktivitas air itu menjadi naik ya. Oleh karena itu alatnya harus dihentikan dulu bekerjanya dan harus diregenerasi resinnya ya, resinnya harus diregenerasi. Jadi nanti kalau angkanya sudah tinggi ya, angka tertentu, maka itu sudah tidak boleh digunakan sebagai air suling atau air bebas mineral. Kelarutan sedikit garam yang larut seperti AgCl, BaSO4 dapat dideteksi ya dengan cara ini ya. Jadi misalnya AgCl kemudian itu kan padatan yang sulit larut dalam air, kemudian kita beri sejumlah tertentu gramnya ya, berapa gramnya, kemudian diberi sejumlah tertentu air ya atau pelarut, maka itu nanti bisa diketahui dari konduktivitasnya ya. Jadi itu menunjukkan bahwa di situ ada Ag atau Cl yang larut ya, AgCl yang larut. Itu menjadi terbentuk Ag+ dan Cl-. Demikian juga dengan BaSO4. Kemudian penentuan estimasi SO2 atmosfer vanilin dalam rasa vanila itu juga bisa ditentukan cara konduktometri. Kadar asam organik, kemudian kelarutan dari sedikit garam telarut lah ini seperti ini. Kemudian produk ionik air ya, jadi apakah air tadi itu ada mineralnya dan sebagainya tadi ya, seperti itu. Derajat hidrolisis juga bisa. Kesimpulan, dengan menggunakan titrasi konduktometri kita dapat memperkirakan titik akhir dengan memplot dua garis lurus menggunakan metode grafik biasa. Titik akhir proses titrasi ditentukan dengan alat ukur konduktivitas.
Teori ini digunakan untuk koloid yang memiliki gugus fungsi yang dapat terionisasi seperti lateks. Proses titrasi ini dapat digunakan untuk cairan keruh atau berwarna. Jika Anda tidak dapat mendeteksi titik akhir dengan menggunakan indikator normal. Ya, jika kita kesulitan untuk mendapatkan indikator di titrasi normal, maka kita bisa menggunakan metode titrasi konduktometri. Selamat belajar, jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan.